www.moveonlineradio.com. Kita masih di Move Radio dan Anda masih bisa menyaksikan kami nanti di channel YouTube-nya Move Radio Official. Saya masih bersama Kavi Aulia. Kita coba untuk berbicara sebenarnya apa saja hal positif yang bisa kita tiru, bisa kita aplikasikan dari seorang Bang Kavi Aulia. Masa muda katanya jangan pernah disia-siakan, Bang Kavi. Yes. Menanggapinya seperti apa? Ya, habisin jatah susahmu waktu muda. Jadi susahnya habiskan di waktu muda ya. Benar. Habisin. Berpikirnya apanya semua itu di masa muda ya. Harus dihabisin dan benar-benar habis-habisnya jadi sisanya tinggal senang. Oke. Ya, jadi ya kalau bilang jangan sia-siakan waktu, ya karena dia nggak bisa kembali kan Bang. Itu sih. Oke, sekarang kalau kita lihat banyak sekali tokoh muda sudah mulai muncul ya dengan pemikiran-pemikiran yang bagus, pemikiran-pemikiran yang bisa mengubah. Nah, tapi sebenarnya seorang Kavi Aulia ini siapa sih sebenarnya yang menjadi contoh baik dalam menjadi pemimpin, berpikir? Pasti kan ada patternnya nih, nggak mungkin terpolarisasi dengan sendirinya. Siapa sebenarnya Bang Kavi? Kalau kita bicara dari Indonesia aja ya nggak usah jauh-jauh. Ada 2 orang tuh yang saya paling senangi. Yang pertama almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia, dan yang terakhir Pak Jokowi. 2 itu adalah menurut saya role model saya. Dengan kesederhanaan mereka bisa mewujudkan hal-hal yang luar biasa. Dengan kesederhanaan mereka bisa ya mematahkan asumsi-asumsi atau paradigma-paradigma yang menurut orang-orang yang mungkin belum terpanggil. Ya bisa dia patahkan dengan kesederhanaan itu. Kesederhanaan dalam bekerja, dalam bertindak, berbicara ya. Menurut saya 2 orang tersebut merupakan orang-orang yang jadi role model saya. Kita orang muda apakah harus tahan kritik sebenarnya atau sebenarnya harus melawan kritik itu sendiri? Tergantung perspektifnya Bang. Dari sudut mana ya, yang maksudnya sebenarnya? Gini, kritik itu datang ketika kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang orang mau. Atau peraturan. Itu dulu ya. Itu perspektifnya dulu. kita pecah dulu nih ya. Iya. Antara yang tidak orang mau atau tidak sesuai peraturan. Yes. Setuju? Oke. Ya kalau misalnya dia tidak sesuai dengan peraturan silakan kritik. Tapi kalau tidak sesuai dengan kemauan orang, ya itu kita harus berdebat lagi. Betul. Betul kan? Betul. Ya atas dasar apa dia melakukan kritik, dan kritik itu perlu ya. Juga ya. Karena itu membangun Bang. Membangun dalam artian ketika kritik itu memang disampaikan pada tempatnya, memiliki data, memiliki analisis atau memiliki dasar lah gitu ya. Jadi ya kalau nggak berdasar itu namanya bukan kritik, mungkin ya lebih kepada perasaan tidak suka aja sih. Nah, berbicara semakin tingginya sosial media, sekarang segala tingkah laku kita, perbuatan kita, apapun barangkali menjadi suatu hal yang kita lakukan, ini kan bukan lagi orang sekitar yang mengkritik gitu ya Bang Kavi ya, tapi banyak orang dan masyarakat luas sebenarnya. Kita harus punya mental seperti apa ya saat ini sebenarnya harus menghadapi netizen yang begitu banyak yang mereka bebas untuk mengkritik kita. Sederhana saja Bang, kalau bicara mentalitas ya harus kuat ya dengan adanya netizen atau tidak ada netizen gitu kan. Tapi dalam menghadapi semuanya saya rasa ada yang perlu dihadapi, ada yang nggak perlu dihadapi juga gitu Bang. Kalau kita berbuat sesuatu pada jalurnya benar, ya ngapain dihadapi Bang. Tapi ya kalau memang kita rasa sudah menjurus ke fitnah ataupun kepada hasutan, ya itu mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan lah. Tapi pada dasarnya itu silahkan saja, kan demokrasi Bang. Betul. Silahkan saja sampaikan pendapat, yang penting pendapat itu tidak didasari oleh fitnah, benci dan lain-lain gitu Bang. Nah sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini memang benar sih kata Bang Kavi. Jadi sebenarnya kalau memang masih sebuah hal yang standar untuk mengkritik kita, apalagi kita punya satu hal yang barangkali punya imbas ke banyak orang, mungkin itu suatu hal yang positif aja ya. Tapi kalau pada jatuhnya hasut dan fitnah, memang ini memang harus segera ditindak ya, kalau kayak begitu ya. Iya baik. Nah tapi gini Bang Kavi, jadi saya kembali lagi berbicara tentang seorang Kavi Aulia barangkali yang memang punya pressure, journey yang tidak sama dengan orang lain mungkin ya. Nah, hal apa sebenarnya yang satu ketika barangkali kita berpikir seperti ada yang kurang, tapi sebenarnya Tuhan sudah banyak memberikan sesuatu juga yang baik buat kita. Itu pada saat kondisi seperti apa?
Ya gini Bang, almarhum bapak saya itu sakit 16 tahun sampai dia akhirnya meninggal tuh saya yang rawat. Dirawat Ya ke saya yang Bang ngerawat. Kavi. Iya dari ketika saya memiliki kemampuan untuk merawat dia itu mungkin waktu SMA lah ya. Saya Berarti rawat kedekatannya cukup dekat ya. sangat dekat. Dan saya lihat satu hal Bang, keikhlasan. Oke. Kuncinya keikhlasan, kesabaran. Jadi ya keikhlasan itu memang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tapi maksud saya ketabahan ayah saya itu ketika dia harus mengalami cobaan dari Allah itu selama 16 tahun, saya mandiin, saya suapin, saya urusin lah gitu kan. Tapi saya lihat satu hal, matanya cerah gitu loh. Maksudnya ya Dia seneng kali ya. ketika dia Anaknya. menerima takdir itu, Oke. dia masih bisa ketawa, senyum ya. Kita lihat satu hal ya. Oh, ternyata bicara bersyukur itu adalah bicara keikhlasan. Cara bagaimana menerima, menikmati, serta ya yang saya bilang menjalani takdir yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita lah. Nah, Bang Kavi pernah terpikir nggak kalau sekarang apa yang mungkin Anda milikin, Anda rasakan? Kalau saya tadi di segmen pertama sampai sekarang saya bicara itu cukup tenang gitu ya. Apa mungkin karena memang sudah cukup banyak hal yang sudah dialamin atau juga berbicara masalah keikhlasan itu penting itu kan cukup ini ya, cukup membantu kita untuk bisa menjadi stabil dan juga menjadi tenang. Nah, pernah terpikir nggak kalau semua yang didapat sekarang ini mungkin wujud dari perilaku kita kepada orang tua? Ya, Bang, betul. Pasti ya. Pasti. Ya, bukti tadi saya bilang saya paksa ibu saya untuk doain saya terhadap apapun yang saya mau lakukan gitu ya. Berbakti kepada orang tua itu tidak akan dibalas langsung oleh orang tua kita, tapi Allah pasti punya rencana yang sangat indah untuk kita sehingga membalasnya berlebih-lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi ya berbakti kepada orang tua menurut saya adalah suatu kewajiban, Bang. Oke, kalau sekarang apa yang udah Bang Kavi dapatkan, apa sudah puas? Kalau bicara puas, Beda-beda ya setiap orang kali ya. puas. Saat ini sangat puas karena saat ini saya bisa menjadi orang seperti inilah ya. Tapi apakah kepuasan saya berhenti pada titik ini? Tentu tidak, Bang. Saya pasti banyak hal yang sudah saya rencanakan untuk saya lakukan. Bahkan mungkin Karena bermimpi tadi ya. Yes, dari Dari sekarang- awal kan memang orangnya bermimpi gitu. ya, saya udah punya rencana untuk mungkin 15 tahun atau 20 tahun ke Sudah depan. ada. Sudah ada. Sudah ada. Sudah Jadi, ada dan itu ya menurut saya harus diwujudkan apapun caranya. Oke, harus diwujudkan apapun caranya dan jangan pernah berhenti bermimpi. Kita punya satu segmen lagi nanti di segmen terakhir. Jadi yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com jangan kemana-mana karena nanti kita masih ada satu segmen lagi. Kita kembali saat lagi di obrolan sore.